Halo, salam jumpa pemirsa Dauma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga hati dan pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Pemirsa Dama TV, tema Manage Your Mind kali ini adalah meneladani dan bersyukur di hari Galungan dan Kuningan. Di hari suci Galungan dan Kuningan, umat Hindu kembali diingatkan akan pentingnya meneladani nilai-nilai luhur Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Momen ini juga menjadi kesempatan untuk memanjatkan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala karunia yang telah diberikannya. Untuk membahas tema tersebut sudah hadir di Studio Dama TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Ya, langsung saja saya sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya Romo? Baik, Mbak Nisa. Baik, bagaimana ya. sebaliknya? Kabar baik juga. Baik. Romo Mangku, terima kasih sudah berkenan hadir di Studio Dama TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dama TV dengan tema pada kesempatan kali ini yaitu meneladani dan bersyukur di hari Galungan dan Kuningan. Sebelumnya Romo boleh menyapa terlebih dahulu pemirsa Dama TV. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama. Pemirsa Dama TV dimanapun berada, saya Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta pada hari ini berkenan dan mendapat kesempatan untuk bertatap muka dengan para pemirsa dimanapun berada, khususnya pada umat sedharma. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, semoga selalu damai dalam melakukan kiprah di alam semesta ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, Romo Mangku ya. Dengan tema kita pada malam hari ini pemirsa Dama TV yaitu meneladani dan bersyukur di hari Galungan dan Kuningan. Pertanyaan saya, Romo Mangku, adakah tokoh pewayangan dalam Ramayana atau Mahabharata yang bisa menauladani Dharma dalam kehidupan? Wah, ini luar biasa sekali ya kalau saya melihat juga begitu ya tentang kisah-kisah pewayangan. Iya. Ada pewayangan Ramayana dan Mahabharata. Adakah tokoh yang bisa diteladani? Baik Manisa, Iya. memang begini. Salah satu sebagai sumber untuk menghayati perilaku kehidupan di dalam konteks agama Hindu, memang ada beberapa sumber yang kita bisa teladani. Di antaranya ya para tokoh-tokoh pewayangan itu. Nah, kalau berkaitan dengan Dharma, kegiatan berdharma, banyak sebenarnya tokoh yang kita patut teladani dari tokoh-tokoh itu. Atau dari simbol-simbol yang di tokoh pewayangan itu yang dia selalu memerankan hal-hal yang bersifat baik. Contohnya di dalam Dharma. Kalau di dalam Mahabharata, yang paling boleh dikatakan melaksanakan atau refleksi Dharma itu sendiri ya boleh dikatakan pada tokoh yang disebut dengan Yudhistira. Ya, Yudhistira di Pendawa. Baik. Sedangkan di Korawa juga kalau kita mau lihat ada tokoh dari 100 Korawa, satu anggota keluarga Korawa itu yang nomor 100 yaitu Wibisana juga perilakunya adalah lebih mengutamakan Dharma. Baik. Nah, itu. Dan juga tidak hanya di Mahabharata saja, di epos Ramayana, kan di tokoh di dalam Ramayana itu ada Rama sendiri, ada Laksamana, kemudian ada Brata. Tiga tokoh ini mencerminkan sesuatu hal yang baik. Tetapi simbol Dharma ada di dua tokoh di dalam Ramayana, Laksamana dan Brata. Barata itu. Nah, kenapa tidak Rama? Rama kan dalam hal ini dia adalah figur seorang yang boleh dikatakan melakukan suatu kegiatan yang memiliki dampak kepada pengaruhnya itu adalah baik. Tetapi dalam konteks Dharma, yang paling utama itu adalah Barata. Kenapa Barata saya bilang dia mampu untuk melakukan perilaku Dharma? Karena dia pernah diperintah oleh Rama untuk menjadi raja. Menggantikan Rama yang sedang mengasingkan diri di hutan. Tetapi pada saat itu Barata menolak.
Kenapa menolak? Karena bukan dia ahli waris tahta kerajaan. Ahli waris tahta kerajaan adalah Rama. Nah, bagaimana dia berata nyikapi? Akhirnya dia meminta klompen, tahu klompen? Sandalnya Rama atau sepatunya Rama diminta ditaruh di singgasana sebagai raja. Barata hanya melakukan, nah inilah. Kalau ini diteladani, saya kira artinya di dalam kehidupan ini, kalau memang tidak haknya dan tidak mampu untuk melakukan jadi raja, janganlah berebut memaksakan diri, kan demikian. Itu beda dengan Yudhistira. Yudhistira itu di dalam cerita Mahabharata atau tokoh Pandawa di sana, memang beliau Yudhistira itu disebut dengan guru Dharma. Atau boleh dikatakan disebut dengan Batara Dharma, karena memang dalam perilaku pewayangan atau perilaku yang dia kan tidak pernah satu pun dia berbuat salah atau berbuat yang tercela dalam kehidupannya. Nah, itu yang disebut Yudhistira. Iya. Sebelum jauh, Romo Mangku, Dharma itu kalau dalam Hindu artinya apa? Kalau secara harafiah, ini kan Dharma itu kan berasal dari bahasa Sanskerta ya, Dehar. Dehar itu kalau boleh diartikan itu adalah perilaku baik sebenarnya. Tetapi dalam hal ini konteks Dharma ini adalah boleh dikatakan adalah bisa sebagai perilaku baik, atau bisa dikatakan sebagai tujuan yang mulia, atau bisa juga dikatakan hal yang bersifat hakiki dalam perilaku kehidupan. Baik. Nah, itu Dharma itu Jadi sudah digambarkan ya sosok yang bisa kita teladani gitu itu Dharma dalam itu. Kisah Ramayana dan Mahabharata ada Yudhistira, bahkan di Kurawa ada Wibisana, nah gitu ini ya. Dan masih banyak lagi kalau diulas banyak. Romo Mangku. Tapi yang dalam hari ini yang paling menonjol dipakai sebagai suatu acuan diantaranya adalah Yudhistira itu sendiri, ya tokoh Ramayana itu adalah Laksamana dan Barata itu. Itu Wibisana memang karena dia ada di 100 saudara Korawa, tetapi dia sendiri yang paling baik dalam arti tingkah perilaku dharmanya. Baik, Romo Mangku. Selanjutnya, bagaimana menerapkan nilai-nilai luhur seperti Dharma, Arta, Kama, dan Moksa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era modern saat ini, dan contohnya apa saja ini, Romo Mangku? Silakan. Baik, ini adalah merupakan suatu pertanyaan yang boleh katakan saya itu, kalau ini mau dibahas, sehari itu tidak akan habis-habis. Tapi saya mencoba untuk membahas, ya boleh dikatakan bagaimana dalam hal ini menciptakan atau menerapkan Dharma itu sendiri bila mana dikaitkan dengan catur purusa arta, kan demikian. Boleh dikatakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang wujud dampak yang tampak di dalam perilaku kita. Ya Dharma memang itu kebaikan. Tapi apakah kebaikan hanya karena kita ada melakukan yang benar saja? Boleh dikatakan Dharma. Nah, di sini memang dalam hal ini boleh kita aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dulu kita melihat pengaruh modernnya, tetapi mari kita lakukan dari ajaran itu sendiri, bahwa kalau kita melakukan Dharma itu otomatis akan bisa menenteramkan hati, itu satu, menenteramkan hati. Kemudian kalau boleh saya katakan, Dharma itu ibarat kita menjalankan perahu di lautan lepas misalnya. Nah, kalau kita dalam menjalankan perahu di dalam lautan lepas tidak memiliki tujuan, ya bisa terombang-ambing, bisa tidak sampai pada tujuan. Nah, di sini Dharma itu tujuannya ya memang kalau di dalam pandangan agama Hindu, tujuan daripada Dharma adalah moksatam jagadita saiti dharma, kebebasan yang hakiki di akhirat nanti. Nah, itu yang akan terjadi dalam Dharma. Kemudian ada unsur yang perlu dipahami di sini. Dharma itu akan menciptakan kalau kita bisa terapkan di dalam diri sendiri akan menciptakan ada unsur rasa bakti. Bakti ini adalah sesuatu hal yang ya mungkin dalam bahasa sehari-harian kita mampu menampakkan rasa hormat kepada siapapun yang kita ajak dalam berkonteks kehidupan. Tidak hanya
bakti kepada Tuhan saja. Misalnya dalam hal ini konteksnya bakti, kita menghargai sesama ciptaan Tuhan. Semua makhluk ciptaan Tuhan kita menghargai, baik yang boleh dikatakan dalam kapasitasnya selaku manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Tuhan paling sempurna. Hubungan kita sehari-hari ini yang tanpa ada unsur bakti. Artinya kita saling harga menghargai, kita menempatkan posisi siapa saya, siapa dia, dan apa yang kita bicarakan. Nah, di sini ada sama-sama memahami, sama ciptaan Tuhan. Nah, itu. Kemudian yang menjadi hal yang boleh dikatakan Dharma itu sendiri sebenarnya mengacu kepada seseorang kelahiran apabila melakukan Dharma itu adalah kelahiran yang terberkati. Artinya dia sudah mampu melakukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, atau di dalam bahasa Wedanya disebutkan surga swita. Surga swita itu artinya begini: berbahagialah sebagai manusia diturunkan ke dunia atau diciptakan ke dunia yang memiliki nalar atau mampu berpikir, mampu berbuat, dan mampu melaksanakan kegiatan ini berdasarkan atas pikiran yang sempurna. Kapasitasnya ada dalam ciptaan Tuhan. Manusia paling lengkap, makanya disebut manusia manu. Manu adalah makhluk yang berpikir. Sedangkan binatang, tumbuh-tumbuhan itu hanya dia bersih menikmati saja, tidak. Baik, Romo Mangku, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu meneladani dan bersyukur di Hari Galungan dan Kuningan. Ya Romo Mangku, saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan saya tadi. Bagaimana menerapkan nilai-nilai luhur seperti Dharma, Artha, Kama, dan Moksa dalam kehidupan sehari-hari khususnya di era modern saat ini, dan contoh konkretnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan contoh konkretnya juga ya, Romo Mangku. Kalau kita melihat contoh konkret pelaksanaan Dharma sebenarnya banyak. Tetapi dalam konteks pandangan agama Hindu ada beberapa rambu-rambu yang mengarah kepada hal inilah yang dilakukan. Apabila dilakukan yang baik, ini adalah perwujudan dari Dharma. Dalam hal ini, di dalam pandangan Hindu ada yang disebut dengan Catur Purusa Artha, Dharma, Artha, Kama, Moksa. Artinya 4 jalan atau 4 tujuan hidup untuk mencapai kesempurnaan. Nah, dalam hal ini contoh kesehariannya, misalnya kalau kita melakukan Dharma, perbuatan baik, jelas ya hal-hal yang bersifat baik itu cerminan dari Dharma. Misalnya kalau ya seperti ini kita bertemu, kita mengucapkan salam, kita memperkenalkan diri, kemudian kita mungkin kalau dalam hal ini mengasihkan informasi sesuatu kepada kita, sama-sama mendukung, sama-sama menikmati, itu adalah perbuatan baik. Nah, itu dan kemudian Artha. Artha ini begini, kita dalam hidup ini kan memiliki harta. Nah, harta ini kadangkala menyebabkan kita goyah. Banyak punya uang, kepinginnya semua, tapi padahal untuk memanfaatkan harta ini atau kekayaan ini kalau tidak pada tempatnya kan menjadi hal yang tidak baik. Ya kalau harta itu digunakan dengan baik, ya mestinya akan sesuai dengan jalan Dharma. Artinya begini, kalau kita berpenghasilan sini, mana untuk pendidikan, mana untuk kehidupan rumah tangga, mana untuk berpunya atau bersedekah, kemudian mana juga untuk bersosial. Nah itu kan diatur dalam hal ini. Kemudian yang adalah Kama. Kama ini nafsu. Nah ini kadangkala disinilah saya tempat tadi saya bilang Dharma ini karena kadang-kadang dalam kehidupan sekarang ini lebih cenderung atau lebih apa istilahnya, pengaruh globalisasi atau pengaruh era modern ini kadang-kadang memudarkan perbuatan Dharma itu sendiri kalau kita tidak hati-hati. Contohnya apa? Mari kita coba menggunakan HP.
Romo. Nah, kalau ini kita tidak dengan baik, nafsu Betul. kita ada semua kita hubungi, yang tidak ada kaitannya kita hubungi. Oh, melihat sedikit perkenalan ini kita hubungi terus, padahal tujuan AP itu tidak hanya begitu saja. Tujuan Iya. AP ya gunakanlah untuk kebaikan. Iya. Nah, itu berkaitan dengan nafsu. Iya, iya. Kemudian yang lain adalah yang paling baik contoh daripada pepatah adalah jika seseorang mampu melakukan dharma itu sendiri, di alam ini dia akan tidak mengalami sesuatu hal yang bersifat negatif, atau dia selalu akan bahagia, Iya. selalu dia selaras dalam kehidupannya. Kadangkala dia sudah berperilaku dharma, dia sudah mengarahkan hal-hal yang bersifat tadi yang saya katakan moksata jagadita, artinya dia akan mampu mencapai kebebasan yang suci. Ini yang ya sudah dijelaskan ya, konkretnya yang tadi, seperti konkretnya itu tadi, ya. ya. Kemudian Romo Mangku, apa saja contoh konkret dari perilaku yang mencerminkan trihita karana, hubungan harmonis dengan Tuhan, manusia dan alam yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada trihita karana. Nah, ya? ini juga ada kaitannya dengan Catukura Sata tadi. Iya. Trihita karana ini adalah merupakan tiga konsep hidup di alam ini apabila ingin mencapai kehidupan yang selaras. Apa itu trihita karana? Trihita karana adalah tiga hubungan. Baik. Hubungannya kepada Tuhan, Iya. hubungannya kepada manusia itu sendiri, Iya. hubungannya kepada alam. Nah, contoh konkretnya, manusia dilahirkan ke dunia untuk beraktivitas dan sudah disesuaikan dengan karma wasananya yang dibekali, harus Iya. dilakukan di dunia ini. Iya. Nah, kalau tidak dilakukan, Iya. dia akan menjadi hutang nanti di dalam kehidupannya. Iya. Nah, di sini dalam hal ini hubungannya dengan Tuhan, ya kalau misalnya jangan sampai terjadi sekarang begini, karena kita sibuk, karena kita ya mungkin di dalam interaksi bermasyarakat kita sibuk, kan lupa akan Tuhan. Iya. Apalagi ini kaitannya dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Iya. Mungkin ada orang berpandangan, cukup Galungan nanti pada jam ini aja datang, tidak Iya. perlu mempersiapkan. Itu kan artinya melupakan, karena Iya. lebih terpengaruh oleh kegiatan, jadi lupa kepada Tuhan. Ini tidak demikian, harus selaras. Antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia itu sendiri, manusia dengan ini harus selaras. Baik. Apalagi dengan hubungan di dunia ini manusia dengan manusia. Iya. Kita saling menghormati, kita Iya. saling memberikan hak sesuai dengan predikatnya sebagai manusia. Kita tidak perlu menyalahkan, kita tidak perlu saya paling benar, itu salah, tidak. Mari kita duduk, saya punya ini. Kalau memang tidak cocok, yang cocok gimana ya kita menghargai, ada Baik. saling harga menghargai itu. Iya. Begitu juga dengan alam. Baik. Dengan alam contoh konkretnya ya seperti sekarang. Iya. Kalau kita tidak benar-benar menjaga alam ini, Iya. Malang kan baru berapa saja hujan. Iya. Tiba-tiba di beberapa tempat sudah ada genangan air, got pada macet. Itu yang Iya. salah siapa? Yang salah ya kita tidak pernah memperhatikan alam itu sendiri. Iya. Udah tahu akan hujan, mari kita bersih-bersih got, Iya. kita bersihkan. Nah, Iya. seperti itu salah satu contoh. Baik. Ya. Jadi sehingga kalau hubungan antara manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam ini terjalin dengan baik, tentunya tujuan harmonis itu akan tercapai. Tercapai, ya, pasti. Baik. Pasti kalau ini sudah trihita karena ini sudah dilakukan dengan baik, Iya. antara hubungan ketiga-tiganya sudah harmonis atau sudah serasi, seimbang, pasti tujuan kita dalam kehidupan ini akan tercapai. Baik, Nah, Romo itu. Mangku. Selanjutnya bagaimana meneladani sifat-sifat luhur seperti kejujuran, kasih sayang, dan kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jujur, rendah hati, kemudian kasih sayang. Ini bagaimana Romo Mangku meneladani sifat seperti itu? Baik, kalau di dalam pandangan Hindu memang begini. Untuk meneladani ini banyak sekali suatu hal atau rambu-rambu yang harus diperhatikan atau didalami. Iya. Tetapi di dalam konteks kehidupan di masyarakat, kehidupan ini tidak hanya kita bisa berbuat hanya karena kita meyakini dharma itu sendiri. Iya. Tahu kebenaran, kita berjalan di kebenaran saja atau di hal-hal yang bersifat spiritual atau gini saja, tidak. Tetapi harus kita mampu untuk
berada di tengah-tengah hegemoni daripada perkembangan yang ada. Iya. Nah, inilah di dalam pandangan Hindu mengacu kepada yang disebut dengan catur dreste. Catur itu 4 sumber yang harus kita juga perhatikan. Iya. Apa itu? Nah, ini catur dresta itu terdiri dari yang pertama adalah kuna dresta. Kenapa disebut dengan kuna dresta? Kita hidup di zaman sekarang, ya harus juga kita memperhatikan bahwa zaman dulu kuna itu kuno. Iya, benar. Ya, kuno. Zaman dulu manusia itu sudah diberkali atau sudah melakukan suatu hal-hal yang positif untuk dalam kebaikan. Iya. Tetapi apakah kita perlu menghilangkan yang bersifat-sifat kuno? Tidak kan? Paling tidak kita menjadikan acuan. Oh, dulu nenek moyang kita melakukan sembahyang, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sosial ke masyarakat. Oh, ada etikanya, ada sosial. Iya. Itu kan dari zaman dulu nenek moyang kita sudah punya. Nah, itu. Iya. Kemudian ada yang disebut dengan kula dresta. Kula dresta adalah di lingkungan keluarga. Mari kita ciptakan hubungan yang harmonis di keluarga dulu. Iya. Sebelum untuk dampaknya lebih luas. Kula dresta itu bagaimana seorang ayah sebagai tanggung jawab pada putra-putrinya atau pada istrinya di dalam membina keluarga. Kula itu keluarga. Nah, Iya. ini kita tampakkan. Kemudian ada yang disebut dengan loka dresta. Loka dresta itu daerahnya. Nah, kalau misalnya kita hidup di dalam loka dresta itu jangan sampai membawa hal-hal yang negatif dari, misalnya kalau saya berada di suatu tempat, tetapi saya berpindah dari tempat yang lain, kita tidak bisa hanya memaksakan dari apa yang kita lakukan pada tempat awal, tapi kita harus menyesuaikan. Nah, itu yang disebut dengan loka dresta. Kemudian yang terakhir guna dresta. Nah, guna dresta untuk apa kita hidup itu, disitulah gunanya. Kalau kita sebagai seorang guru, ya lakukanlah swadharmanya sebagai seorang guru. Kalau kita sebagai seorang birokrat, lakukanlah seadanya sebagai seorang birokrat. Sebagai ekonom, lakukanlah sebagai ekonom. Sebagai politik, lakukanlah sebagai politik. Jangan dicampur aduknya. Seorang guru ngambil hal yang tidak pas. Baik. Hanya predikatnya sebagai guru terlupakan. Iya. Nah, itu demikian. Seperti itu ya, Romo Mangku ya. Iya. Kemudian bagaimana cara meneladani para leluhur dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi Hindu? Baik Romo Mangku, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan I Gusti Ngurah Susanta SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Membahas tema yaitu meneladani dan bersyukur di Hari Galungan dan Kuningan. Baik, Romo Mangku, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah Romo Mangku jelaskan bagaimana meneladani sifat-sifat luhur seperti kejujuran, kasih sayang, dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tambahan lagi, Romo Mangku? Baik, Mbak Disa, saya tambahkan sedikit. Nah, dalam kapasitas di sini, apabila kita sudah mampu melakukan atau menanamkan nilai kejujuran dalam kehidupan ini, otomatis kebenaran itu akan memihak pada kita. Baik. Di dalam Weda atau disebutkan di dalam catur Weda itu disebutkan ada yang istilah yang disebutkan raksati raksita. Raksati Raksita. Raksita. Siapa yang berbuat baik, dia akan dibela oleh kebaikan itu sendiri. Atau siapa yang berjalan di dalam dharma, dia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Nah, ini poinnya. Baik. Memang tadi sudah saya jelaskan di situ ada catur drestu. Di antara satu, kalau itu dilakukan dengan baik, misalnya di dalam suatu perbuatan, mungkin salah sedikit ya, tetapi salahnya ini adalah mengacu pada kebenaran, akan dilindungi oleh kebenaran itu sendiri. Nah, itu. Nah, itu yang poinnya. Poin yang terakhir ya. Ya, tadi sebelum break saya juga sempat bertanya juga pertanyaan saya selanjutnya, yaitu bagaimana cara meneladani para leluhur dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi Hindu. Ini mohon dijawab, Romo Mangku. Baik, terima kasih. Nah, inilah kalau berbicara dengan membicarakan masalah tradisi, tentunya ini sangat luas sekali cakupannya, tetapi ada suatu hal yang dalam hal ini perlu dicermati. Kita hidup sekarang ini
tidak lepas dari unsur-unsur tradisi. Iya. Tidak lepas dari unsur-unsur budaya yang kita terima. Kemudian tidak lepas juga dari boleh dikatakan kalau di Hindu itu ada pakem-pakemnya. Iya. Nah, ini dalam kehidupan ini untuk cara-cara untuk meladaninya ya kita harus melihat kembali. Dalam kehidupan ini untuk apa kita dulu? Iya. Misalnya sekarang dalam kita berinteraksi di masyarakat, apalagi yang sekarang lagi hegemoninya masalah ada HAM, Iya. ada ya, perjalanan politik, Iya. kemudian ada hal-hal yang berkait dengan ekonomi, Iya. ada perputaran ekonomi. Nah, di sini sebenarnya kita harus mampu untuk mereview kembali sebagai sumber. Nah, di sini untuk melestarikan itulah perlu ada beberapa hal yang kita harus pahami. Di antaranya adalah tadi dia menyebutkan Trita Karana ya. Itu paling utama, itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Hubungan kita ke Tuhan, ke sesama manusia, kemudian ke alam itu harus lakukan. Kemudian yang lainnya adalah melaksanakan catur paramita. Artinya di sini adalah untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu bisa dilakukan dengan 4 jalan. 4 jalan ini meliputi bagaimana dalam kaitannya kita ada di dalam kehidupan ini. Iya. Kita kan memiliki tradisi bermusyawarah. Iya, betul. Nah, di dalam bermusyawarahnya otomatis ada unsur tolong-menolong. Itu Iya. dalam bahasa Hindunya atau dalamnya disebut maitri. Iya. Kita mencangkup, ya artinya kita tidak bisa lepas dari itu. Nah, ini apakah itu tolong-menolong tradisi? Sebenarnya bukan tradisi, tetapi selalu ada dari awal sampai sekarang tradisi ini ya di mana saja unsur tolong-menolong kan Iya. mesti ada kan demikian. Iya. Kemudian karuna. Di dalam pandangan Hindu kita memiliki sifat belas kasih. Nah, ini menjadi kalau karuna ini, belas kasih ini menjadi yang diaplikasikan di masyarakat ada kadangkala bisa menjadi tradisi. Ya artinya kalau belas kasihan di sini kan kita tradisikan dengan baik. Misalnya contohnya begini, dalam suatu perayaan ya nih. Dalam suatu perayaan, ya bilanglah perayaan Galungan dan Kuningan yang hari ini dalam kondisi pelaksanaan hari raya. Nah, kita wujudkan di dalam konteks Galungan ini tradisi belas kasihan. Ya bukan mengkasihani orang, bukan. Kalau kita punya harta sedikit, sisihkanlah untuk bersosial. Loh, ini kalau ditradisikan, alangkah baiknya. Iya, setuju sekali. Nah, ini alangkah baiknya kalau ini jadi tradisi. Iya. Jangan hanya kita berhari raya ya kita aja nikmati, yang lain dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan, biarin saja itu urusannya. Tidak demikian. Mari kita tradisikan. Betul. Bagaimana kita kalau di dalam istilahnya di Hindu, bagaimana kita menyisihkan sedikit untuk punya sedekah. Nah, gitu ini. Kemudian ada yang disebut dengan mudita. Mudita adalah perbuatan untuk menyenangkan, baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain. Artinya apa? Kalau kita ini hal-hal yang begini itu kita lakukan sesuai dengan tradisi kita. Contohnya budaya Jawa, kemarin saya hadir di dalam perayaan Satu Suro. Di situ baik sekali. Ya ada beberapa hal yang saya senang, penduduk atau masyarakat Jawa senang. Nah, ini ditradisikan. Nah, ini. Kemudian ada yang istilah yang disebut dengan upeksa. Upeksa itu adalah memiliki rasa hormat. Mari kita coba. Nah, ini ya saya tekankan di dalam melestarikan budaya dan tradisi. Kadang-kadang saya lihat khususnya hormat kepada yang perlu dihormati sekarang mulai turun. Baik. Ini koreksi, ya sebagai introspeksi diri. Iya, introspeksi diri. Nah, gitu. Kalau kita menghormati bagaimana kita cara berbicara dengan lawan, misalnya kita menghadapi orang yang lebih tua, walaupun kita lebih pintar, tapi yang mari kita hormati beliaunya, lebih tua. Atau kita bagaimana menghormati dalam kaitannya dengan hubungan kita di manusia, misalnya ada yang punya predikat sebagai
pegawai, ada yang Baik. berikat sebagai tenaga kerja, Iya. ada yang berikat sebagai pelengkap yang lainnya. Nah, itu Iya. sesuai dengan swadharma. Kalau Iya. di Hindu dikatakan swadharma, hormatilah. Iya, iya. Nah, itu. Ini perlu kita lestarikan Baik, dalam bentuk bagaimana ajaran, amalan, dharma. baik, luar biasa sekali Ya, ini. itu. Semoga bisa tercerahkan. Baik, ya. Ya, untuk pemirsa Dharma TV selanjutnya, apa saja nikmat dan anugerah yang dapat disyukuri dalam hidup ini dan bagaimana menunjukkan rasa syukur tersebut? Ya, kadang-kadang manusia itu lupa untuk bersyukur ya, Romo Mangku. Nah, ya. itu ide ya. Ya, bagaimana pendapat iya, Romo Mangku? Makanya nah gini, memang ini kadangkala saya harus menekankan sedikit di sini. Iya, Hidup kita ini tidak sendiri. Hidup ini adalah atas kehendak Tuhan. Kita hanya mampu melaksanakan perintah-perintahnya di dunia ini. baik. Tetapi kadangkala, ya boleh dikatakan karena kita mungkin ada dalam perbuatan merasa, ini hanya merasa padahal tidak. Iya. Merasa, oh saya lebih mampu, saya lebih punya, saya lebih pintar. Nah, kadang-kadang ini yang menyebabkan kita boleh dikatakan anugerah yang kita terima, yang diberikan oleh Tuhan itu Iya, seraya milik sendiri gitu loh. Orang Iya. lain tidak punya. Nah, ini yang tidak pas demikian. Sebenarnya ada suatu petunjuk, ada suatu dasar di dalam kitab suci yang mendasari jati diri berbuat. Ada yang dikatakan dengan jamadi asyayata. Jamadi asyayata. Artinya tujuan kelahiran ini adalah untuk melaksanakan atau untuk melakukan kewajiban kebaikan, kewajiban dharma. Sebenarnya itu tujuan. Nah, kalau sudah itu merupakan anugerah sebenarnya. Iya. Kalau ini kita sudah lakukan dengan baik, iya. saya kira hidup di alam ini harmoni. Baik. Saya pernah mendapat pertanyaan, Romo, suatu kadang-kadang ya teman apakah menguji Romo, yakin Kak, Romo bisa sempurna kalau hanya memiliki harta pas-pasan? Oh, saya yakin kalau itu saya nikmati. Oh, kalau saya tidak. Loh, kok bagaimana tidak? Saya bilang. Iya. Analognya dia begini. Kalau Romo sekarang mau pergi dengan hanya punya sepeda motor saja, Iya. kan ruang gerak Romo itu kurang. Iya. Kenapa tidak berusaha mencari yang lebih besar sedikit? Nah, Iya. belilah mobil untuk gerak. Saya bilang, ini adalah melawan kehendak Yang Widi. Kalau belum diberikan oleh Yang Widi, jangan coba-coba untuk merengek-rengek mencari. Karena Tuhan itu tidak bisa diajak transisional. Baik. Atau tidak ajak, Tuhan berikan saya ini, saya akan nanti begini. Iya. Berikan mobil, saya akan lakukan ini. Tidak demikian. Baik. Ya, Iya. itu yang harus dipahami. Jadi begini, dalam hal ini adalah kita dikasih kelahiran sudah diberi rambu-rambu. Iya. Lakukanlah itu dengan baik sesuai dengan swadharmanya. Iya. Kalau sudah baik, yang namanya nikmat Iya. pasti akan datang. Baik. Mohon maaf, Iya. ya. Saya ya kadang-kala begini. Apa mungkin saya melakukan inilah karena saya tidak punya. Tetapi kadang-kala ada yang bantu. Romo lakukan ini saya yang biayai. Romo aja melaksanakan saja. Ini apakah ini tidak merupakan anugerah? Iya, anugerah itu. Iya, anugerah. Iya, anugerah. Jadi saya tidak mampu, tapi ada yang memberi dukungan. Baik, baik. Nah, ini anugerah. Iya. Nikmatnya siapa? Saya menikmati, yang menyuruh juga menikmati. Menikmati. Nah, itulah. Iya, itu Ini. ya. Itu Baik, ini Romo ya, Mangku. ya. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk berbagi kebahagiaan dan membantu orang lain dalam rangka memperingati Hari Suci Galungan dan Kuningan? Mohon dijawab, Romo Mangku. Baik, ini adalah suatu, saya berpikir dengan judul tadi itu, Iya. ini judulnya keren banget ini. Nah, sekarang artinya begini, di hari raya ini, di hari raya Galungan Kuningan, Baik. apa yang kita perlu berbagi rasa bagaimana? Kemudian perlukah kita menikmati kebahagiaan itu sendiri? Baik, Romo Nah, Mangku mohon maaf karena ada yang mau lewat satu ini, jeda Baik, terlebih dahulu. baik. Tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Igusti Ngurah Susanta SMSH. Beliau merupakan Presidium Hindu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Dengan tema pada malam hari ini pemirsa yaitu meneladani dan bersyukur di Hari Galungan dan Kuningan. Pemirsa Dharma TV, karena program acara Manage Your Mind ini tayang di YouTube, Anda boleh memberikan saran, kritik yang positif ya pemirsa ya, ataupun komentar-komentar positifnya boleh kami tunggu. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya di YouTube Dharma Televisi. Baik, pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan lagi, dan Romo Mangku kita lanjutkan lagi di segmen kita yang terakhir ini. Sebetulnya pertanyaan saya ini masih banyak, Romo Mangku. Kalau saya diskusi dengan Romo Mangku ini tidak cukup waktu 1 jam. Iya. Kalau lihat dari judul memang demikian. Iya. Cukup 1 Baik, jam. kita lanjutkan lagi ya Romo Mangku ya. Baik, silakan. Apa yang dapat dilakukan untuk berbagi kebahagiaan dan membantu orang lain dalam rangka memperingati Hari Suci Galungan dan Kuningan? Silakan. Baik, terima kasih Mandisa. Ini saya akan jawab singkat saja, karena ini bagaimana kita berbagi kebahagiaan di Hari Raya Galungan dan Kuningan ini. Nah, ini poinnya ini adalah begini. Kalau kita bisa menampakkan hal yang serasi, selaras, seimbang dalam kehidupan ini, itu sebenarnya sudah tercantum dalam makna galungan. Galungan memang kalau dari katanya itu disebut dengan berperang. Berperang kepada siapa? Berperang melawan hawa nafsu. Galungan itu sendiri disimbolkan sebagai kemenangan. Baik. Nah, ini kemenangan. Nah, dalam kemenangan ini ada beberapa yang kalau dilakukan dengan baik akan menimbulkan unsur-unsur kebahagiaan. Apa itu unsur-unsur kebahagiaan? Di antara adalah sila. Sila ini mampu menunjukkan perbuatan baik dan benar. Kemudian ada unsur yadnya. Yadnya itu ada ikhlas berkorban. Ini dalam hari raya jelas sekali tampak. Kemudian ada tapa. Tapa korelasi pengendalian diri. Melakukan tapa. Di hari raya Galungan banyak yang dianjurkan untuk melakukan tapa, walaupun dalam perayaan Galungan ini hiruk pikuk perayaannya itu kadang-kadang lebih banyak atau lebih urgent ketimbang melakukan tapa kan. Tapi insinya melakukan tapa itu adalah suatu ajaran yang baik kan. Kemudian dana, yang seperti tadi saya katakan, dana, kalau memiliki dana di hari raya mari kita sisihkan sedikit untuk bersosial kan. Kemudian ada yang namanya diksa, ada yang namanya yoga. Kalau diksa itu adalah meningkatkan kesucian dalam tubuh diri sendiri. Kemudian kalau yoga itu adalah kontemplasi diri. Pada saat hari raya Galungan dan Kuningan, mari kita kontemplasi apa yang kita sudah perbuat semasa hidup ini. Disitulah kita perlu kontemplasi. Nah, inilah yang sebenarnya di dalam perayaan Galungan dan Kuningan, kalau kita bisa lakukan dengan baik unsur-unsur yang tadi itu, mesti kebahagiaan itu akan tercapai. Didapat. Baik, Romo Mangku. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widiwasa dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana Romo Mangku? Ini karena kita melakukan kehidupan ini berdasarkan tuntunan atau anugerah Yang Widi atau Tuhan, tentunya ya kalau kita sudah melakukan, sudah diberi nikmat oleh Tuhan, ya tentunya kita harus bersyukur kan, demikian. Nah, dalam hal ini apa yang kita lakukan dalam perilaku kita? Di dalam pandangan Hindu, untuk bersyukur itu memang ada suatu kewajiban bahwa umat Hindu itu harus melakukan yang namanya panca mahayadnya. 5 kegiatan yang bersifat tulus ikhlas. Melakukan persembahan kepada Tuhan, melakukan persembahan kepada orang suci, melakukan persembahan kepada sesama manusia, itu sosial, kemudian melakukan persembahan kepada unsur alam ini. Nah, itu kalau di Hindu kental sekali. Tapi jangan disalahartikan. Kenapa pohon disembah? Tidak disembah, kita menghormati, kita memberikan penghargaan, karena misalnya kita nanam sebuah pohon yang berbuah, kita pupuk, kita rawat, buahnya kan kita nikmati. Nah, ini kemudian ada yang paling urgent dilakukan adalah kita kepada hal-hal yang dalam kehidupan ini boleh dikatakan yang disebut dengan kala atau waktu atau buta kala,
juga kita memberikan suatu korban keikhlasan kepada itu. Artinya kita di samping kita hidup di dunia ini, juga ada makhluk lain yang hidup, ya kita juga harus mampu untuk memberikan ketulusan kita untuk mengadakan suatu yatnya, kan demikian, persembahan. Nah itu. Kemudian yang dalam hal ini memang ada 4 hal yang perlu dilakukan. 4 hal yang dilakukan adalah Abhyasa, Tayaga, Sentosa, dan Satipradnya. Nah itu yang harus dilakukan 4 itu ya. Ya. Baik, Romo Mangku. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur kepada alam dan lingkungan sekitar kita? Jadi yang tadi sudah Romo Mangku jelaskan ya, kalau sebagai manusia itu kita juga harus membangun komunikasi terhadap alam dan lingkungan, begitu ya, sehingga Trihita Karana ini akan tercapai. Ya, silakan Romo Mangku. Baik, ini ada suatu hal yang kita perlu amalkan di dalam kita berperilaku dalam kehidupan di dunia ini, masalah kita di dunia ini, sehingga kita mampu menjaga keseimbangan yang seperti tadi ada Trihita Karana itu, keseimbangannya kita mampu untuk dijaga. Apabila sudah keseimbangan ini dapat dijaga, tentunya hidup baik, hidup tentram itu pasti akan terjadi. Tetapi ada hal-hal yang harus kita amalkan yang dalam untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesentosaan, kemudian dan lain-lainnya yang bersifat baik di alam ini. Ada hal yang harus kita lakukan secara maksimal, yang disebut dengan catur dharma. Nah ini yang kadang-kala apalagi kalau kita kaitkan dengan era globalisasi sekarang, kadang-kadang orang sudah berubah kan gitu. Di antaranya itu adalah catur dharma, itu adalah dharma karya. Dharma karya ini berbuatlah sesuai dengan kapasitasnya atau sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan predikatnya. Jangan berkarya tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan yang dibekali pada diri sendiri. Misalnya saya bukan ahli teknologi bidang IT misalnya. Saya mendalami di dalam IT, otomatis kan tidak bisa berkarya. Saya hanya ahlinya di bidang ekonomi. Saya ya mendanai di ekonomi. Nah ini. Kemudian ada yang namanya Dharma Sentosa. Dharma Sentosa itu artinya ciptakanlah, kalau kita berbuat, lingkungan kita menikmati perbuatan kita dengan baik. Sentosa itu kan baik atau apa namanya, boleh dikatakan hal yang bersifat nyaman kan. Sentosa itu kan ya itu. Kemudian ada yang namanya Dharma Putus. Dharma Putus ini adalah ya dalam kita melakukan perbuatan kita harus tenang. Tidak boleh keburu-buru. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Dharma Jati. Dharma Jati kalau sudah dilakukan yang 3 tadi, terakhir pribadi harus melakukan Dharma Jati, yaitu kesucian. Berlaku spiritual atau meningkatkan nilai spiritual untuk mencapai nilai kesucian. Nah ini yang boleh dikatakan ini yang harus dilakukan dalam kehidupan ini untuk mewujudkan dharma. Tadi dharma itu diwujudkan dengan raksati raksita, pasti akan ketemu. Pasti akan tercapai ya, Romo Mangku. Romo Mangku sebagai closing statement closing statement maksud saya, terakhir mohon dijelaskan ya, bagaimana cara meneladani tokoh-tokoh Hindu yang menunjukkan rasa syukur yang tinggi dalam hidup mereka. Kemudian bagaimana perayaan Galungan dan Kuningan dapat menjadi momen refleksi untuk meningkatkan rasa syukur dan meneladani nilai-nilai luhur dalam hidup. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah bagaimana penerapan konsep Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk meneladani dan bersyukur. Silahkan Romo Mangku. Baik, terima kasih. Nah, sebagai closing ini saya mungkin bisa sebagai hal yang yang kita perlu lakukan di Hari Raya Galungan, di hari suci ini. Ada suatu kitab Niti Sastra bab 2 yang menyatakan begini. Sastra tenide denire kapataken tinemu magong. Artinya begini. Jadikanlah ilmu pengetahuan sebagai patokan hidup yang diajarkan oleh para guru. Nah, ini intinya. Artinya kalau kita sudah melakukan ini, kalau sudah kita melakukan bahwa dalam segala kegiatan kita adalah berdasarkan ilmu, apa saja ilmunya,
tentunya di sini ya makna galungan itu akan tercapai. Baik. Tentunya di sini tidak hanya begitu saja, tetapi bagaimana sekarang pengejawantahan kita di dalam alam ini, kita mampu melakukan sesuatu, tetapi terbatas pada ilmu yang kita miliki. Nah, ini yang perlu kita cari. Ya, kita harus mencari ilmu-ilmu lagi atau berguru. Kalau dalam hati kita ada namanya catur guru tadi itu yang sebutkan kan gitu. Nah, itu. Nah, makanya di sini dalam mengamalkan ajarannya yang paling kita perhatikan di sini adalah mampu melakukan, boleh dikatakan saling hormat menghormati, saling percaya diri. Ada juga yang disebut tayage, menjaga diri kita sendiri agar tidak berperilaku keluar rel atau keluar jalur dharma. Nah, tayago di sini ini yang paling penting kan, tayago artinya mampu untuk mengendalikan diri. Kemudian boleh dikatakan kuncinya adalah jadilah suri toladan. Baik. Nah, kalau mampu melakukan suri toladan di sini, tentunya apa yang kita lakukan kan dinikmati oleh orang banyak. Suri toladan, menjadi teladani oleh orang lain. Nah, demikian. Kemudian refleksi daripada Hari Raya Galungan yang perlu didalami di sini, jangan hanya dalam makna Galungan memang kemenangan dharma dengan adharma. Kebaikan pasti selalu menang kalau melawan ketidakbaikan, kan demikian. Tetapi ada suatu hal yang perlu kita lakukan sebagai introspeksi diri di hari Galungan ini adalah satu, kita perlu introspeksi diri. Merenunglah pada saat hari Galungan apa yang kita sudah perbuat. Kemudian kedua, antisipasi pengaruh global. Ya, kadang-kadang pengaruh global ini kita ya terlena. Contohnya juga HP saja. Anak kecil sudah dikasih HP, kita tidak tahu apakah berusia atau tidak. Anak kecil sudah mampu mengoperasikan HP dengan. Kemudian yang terakhir adalah wujudkanlah swadharma umat dalam rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widi. Pupuk, tingkatkan, lakukan, memuja Hyang Widi atau melakukan persembahan yadnya kepada Hyang Widi untuk memohon agar alam ini selalu diberi anugerah, berjalan atas kehendak beliau, manusia atau sebagai umat sedharma mampu melakukannya dan mampu untuk menikmati esensi daripada Galungan itu. Galungan itu tidak hanya hingar-bingarnya, tetapi introspeksi pada diri kita sendiri. Baik, poinnya adalah introspeksi diri dan semoga kita bisa meneladani dan bersyukur di hari Kuningan dan Galungan. Iya, Romo Mangku, sebetulnya saya ingin lebih dalam mengulas tema kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat kesempatan yang lebih baik untuk mengulas tema kita pada malam hari ini di episode mendatang. Baik. Ya, sehat selalu Mangku. Baik, terima kasih. Romo Saya Mangku. terima kasih. Mohon maaf mungkin tadi agak cepat-cepat sedikit karena ya terbatasnya waktu dan sebenarnya banyak yang perlu saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa di next episode. Terima kasih Romo Mangku. Baik, terima kasih. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Sting Ngurah Susanta SM SH atau yang biasa dikenal dengan Romo Mangku. Beliau merupakan Presidium Hindu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you.